Nah, jadi Calya tipe G ini udah lebih lengkap nih ya sekarang ya. Karena dia udah lampunya juga udah LED, ada fog lamp, grillnya udah dark room, spionnya udah bisa ngelipet sendiri loh. Bagus-bagusin Calya mulu, tapi lu sendiri beli Avanza tipe G lo ya kan? Gimana ya? Jadi di samping gue nih ada Calya tipe G manual dan ini Avanza E manual. Beda harga sebenarnya cukup jauh sih guys, 64 juta. Tapi saya mau coba komparasi kenapa masih ada beberapa orang tuh yang suka komen ya, Mas bingung nih mendingan ambil Avanza tipe G aja dulu atau Avanza E-nya langsung gitu loh. Apalagi untuk terutama yang masih pemula gitu loh. Kita bakal bikin komparasi tapi biar objektif ya, nanti saya nggak sendiri, saya langsung sama ownernya nih. Ini kita sapa dulu. Mas Reza, apa kabar Mas? Silahkan kenalan Mas. Halo teman-teman, channelnya Mas Teguh. Salam kenal, saya Reza, salesman di Auto 2000, cabang Permata Hijau ya, Jakarta Barat. Nanti kita ceritain di lain video ya, di lain video kenapa Mas Reza pilih ini. Tapi biar objektif nih, kita reviewnya pakai Sweet aja ya. Oh gitu ya? Jadi yang menang nanti review ini nih, ya kan? Jadi tinggal hoki-hokian, oke? Udah siap Sweet? Siap. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, saya menang. Oke, berarti dia nggak boleh jelek-jelekin ini, Mas. Oke, ya, siap. harus objektif ya. Siap. Tapi sebelum kita review ya, kalian kan harus tahu juga ya kenapa saya review, karena ini termasuk dua mobil cukup laris. Yes. Di bulan April ini urutan nomor 4, ini nomor 6. Ya, cukup lah. Kalau 10 besar sih udah cukup. Di tengah gemburan banyak brand lain. Betul. Kalian penasaran nggak sih promo-promonya tuh apa aja kedua mobil ini? Halo Auto Family dan teman-teman channel Mas Teguhku ya. Oke, salam kenal, saya Reza, salesman di Auto 2000 cabang Permata Hijau yang beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama nomor 28. Nah, teman-teman untuk pembelian mobil baru bisa hubungi saya. Kemudian teman-teman juga bisa lakukan booking service karena tempat kami sudah menyediakan bengkel. Atau teman-teman nggak sempat nih datang ke bengkel, bisa order Toyota Home Service. Juga buat teman-teman yang mau tukar nih kendaraan lamanya atau dari kendaraan roda 2 juga bisa. Kita ada trade-in ya. Teman-teman juga kalau mau coba nih gimana rasanya berkendara sama mobil ini, mobil itu, silakan teman-teman langsung hubungi saya. Nah, untuk promo penjualannya tentunya yang pertama, kalau teman-teman mau pilih mobil Toyota Calya G manual ini, bisa dapetin cukup dengan DP 7 juta dan angsurannya 140.000 per hari. Atau Avanza E manual ini dengan DP 15 juta, cicilannya 175.000 per hari. Nah, mana yang lebih cocok buat teman-teman? Ikuti terus videonya. Oke, selain dua promo yang tadi ya, teman-teman juga bisa dapetin bunga 0% untuk DP 50% dan dapat juga free asuransi 2 tahun ORIS. Juga teman-teman bisa dapetin paket cash bertahap ya untuk unit-unit tertentu tentunya. Nah, teman-teman juga untuk beli mobil Toyota sudah dapat free jasa servis dan parts selama 3 tahun atau 60.000 km. Kemana harus hubunginya? Teman-teman bisa cek di sini di 0856 790 2688. Atau untuk medsos saya lain, nanti teman-teman bisa cek di pin komen ya. Info lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi saya, Reza PSD, di nomor telepon 0856 790 2688. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Yes, ini adalah Avanza tipe E manual yang varian paling rendah, cc-nya itu 1300 cc. Lo sudah di tampak depan kayak gini, saya bilang sih lebih ganteng. Bahkan ya sebenarnya kalau nggak ada tulisan Avanza, kalian tuh nggak bakal tahu kalau ini tuh Avanza gitu loh, karena benar-benar udah ganti model banget. Lihat dari tampak depannya, kap mesinnya ganti, grillnya juga cakep ya. Grillnya tuh seolah-olah kayak nyambung nih, cuma bedanya kalau di sini kan dalam lampunya itu kan kayak ada ornamen atau aksen-aksen krom gini ya. Lampu sudah LED, ini warna hitam, logo Toyota, ini bahan dop gini, dan desainnya itu sudah trapezoidal ya. Itu desain family desainnya Toyota lah kayak gitu. Dan ini sebenarnya belum dapat fog lamp guys, tapi ditambahin karena ini mobilnya Mas Reza. Ini mobil dia. Ini ada housing warna dop kayak gini dan itu desainnya cakep nih. Di bagian sini tuh kayak penahan lumpur gitu, sama kayak mobilku juga. Jadi looks dari tampak depannya kayak gini sih cukup ganteng, cukup fresh. Gimana kalau Calya? Nah, untuk Toyota Calya ini juga nggak kalah keren. Karena lampunya dia sudah LED. Kemudian ini improvement tahun 2022 ya. Dia grillnya sudah model honeycomb gini, dia lebih rapat gitu kan. Terus grillnya dia udah dark chrome. Cuman sayang logonya masih burung Garuda karena mobil ini adalah mobil LCGC. Nah, kalau di tipe Avanza E nggak ada fog lamp, di sini udah ada ya. Jadi ini bawaannya dengan housingnya yang warna black piano. Di bagian bawahnya juga ada jenggotnya teman-teman. Nah, menurut teman-teman ganteng yang mana?
Nah, mesin yang dipakai Avanza tipe E ini 1300 cc, tenaganya 98 PS, torsinya sekitar 120 Nm. Air intake-nya cukup tinggi sih guys nih. Tinggi saya tuh 103, cukup tinggi. Dan lagi-lagi ya, ini mobilnya Mas Reza guys, ditambahin aslinya belum dapat. Nanti kalau kalian mau beli sama Mas Reza, minta ya, Mas minta, langsung minta sama dia aja. Ya, remnya sudah ABS juga, ya kayak gini tampilannya. Nah, untuk Toyota Calya, mesinnya 1200 cc dengan tenaga 87 PS dan torsi 108 Nm. Kalau di sana belum ada, ini udah dapat ya. Dia udah dapat peredam mesin, remnya udah ABS. Jadi kalau mau kencang sedikit, kalau buru-buru nggak usah takut kepelintir. Ada rem ABS di sini. Air intake-nya sama-sama tinggi, bisa segini, aman melewati genangan air. Tapi kalau banjir, jangan diterabas ya. Ngomongin dimensi ya, Avanza ini panjangnya 4395, wheelbase-nya sekitar 2750. Udah pasti lebih panjang lah dibandingin sama si Calyanya. Looks dari tampak samping sini juga bener-bener mobil ini tuh desainnya baru banget ya. Nih ya, ini banyak tarikan-tarikan garis. Terus velgnya masih gini, warnanya tuh silver alloy wheel. Depannya cakram, remnya ABS, ABDBA udah. Profil ban yang pakai 185/65, ringnya 15 ya. Terus di bagian sebelah sini ada logo Dual VVTi, spionnya sewarna body. Di sini tidak ada kayak window line chrome gitu, nggak ada. Dia masih belum ada smart entry ya guys, masih kunci biasa. Talang air udah dikasih dan ini sewarna body ya. Biasanya tuh kalau mobil-mobil di luar warna hitam ini tuh biasanya dop sih. Kalau warna hitam memang dibikin kayak gini memang agak unik sih. Rem belakang masih tromol biasa. Dan di sini saya suka untuk desain kaca belakang ini, cakep nih, ya kan, cakep, ya kan. Terus di sini nih ada kayak punya rasku juga nih. Nah, untuk Toyota Calya G, nah teman-teman bisa lihat nih, velgnya walaupun ukurannya lebih kecil, dia 14 inch, tapi untuk warnanya atau motifnya dia lebih modern karena dia udah two-tone ya, ada warna hitam dan warna chrome-nya. Untuk profil bannya sendiri di 175/65 R14 ya teman-teman. Di sini ada logo Dual VVTi, spionnya juga lebih canggih karena dia udah bisa retractable ya dan ada lampu sennya. Jadi kalau teman-teman belok ini lebih aman. Ya, terus kemudian di sini ada talang air ya. Cuma ini customernya udah beli sendiri. Tapi teman-teman kalau misalkan mau beli sama saya, boleh nanti kita nego ya. Nah, untuk kuncinya di sebelah sini masih manual ya. Tangki bahan bakar ada di kiri. Rem belakangnya dia masih trombol, sama-sama ya, sama masih trombol. Nah, mobil Calya ini dimensinya lebih compact karena dia panjangnya 4,1 meteran lah kurang lebih, dan wheelbase-nya itu 2,5 meteran. Yes, memang sih guys, Avanza ini belum retractable ya kan, belum ada lampu sennya. Tapi secara panjang, dimensinya kan lebih banyak sekitar 28 cm, tapi wheelbase-nya itu lebih panjang sekitar 23 cm, buat duduk lebih nyaman. Tapi kalau Calya, kalau parkir lebih compact mas, nggak perlu yang gede-gede garasinya. Aduh, iya juga sih. Iya. Ya memang sih antenanya masih short pole, tapi nanti sekali lagi ya bujukin Mas Reza, Mas minta dikasih sakpin. Itu bisa loh ada yang jual. Ini sebenarnya tuh bukan spoiler guys. High mount stop lampnya kok nggak, lihat dulu ya. Gue udah lama banget dari review, nggak ada loh. Mas Reza nggak ada ya? Oh nggak ada guys. Bisa minta nggak mas? Di Walker belum ada, wiper ada. Terus di sini kayak desain mobil Rasco nih, jadi warna hitam kayak gini. Desain lampu belakangnya cakep ya, tuh cakep kan, ya kan, mirip kayak apa ya, mirip jadi gak sih? Terus ini ada emblem Avanza, emblem logo Toyota, kamera mundur belum ada, cuman memang sayangnya parkir sensornya juga belum ada. Lagi-lagi nanti bujukin atau Mas Riza kasih semua mas. Reflektornya ada, bentuknya horizontal dan ini ada housingnya warna hitam kayak gini. Mufflernya letaknya sebelah kanan. Ban serepnya saya intip dulu, sudah full size belum? Oh masih kaleng guys. Terus sekalian ya saya mau kasih lihat bagasinya. Nah bagasinya itu masih ada kan. Terus ini bisa dilipat rata kayak gini. Kalian harus lihat dulu ya kan. Ini masih ada bagasi-bagasi buat simpan barang. Ini ada tempat penyimpanan tertutup gini tuh ya kan. 1, 2, 3, 4 buat dongkrak. Ini juga lampu bagasi ada. Seatbelt ada kiri kanan nih. Jadi rata kayak gini. Gimana kalau Calya? Ini disclaimer dulu ya teman-teman, kalau teman-teman mau beli sama saya, syarat dan ketentuan berlaku ya untuk bonus-bonusnya. Nah untuk Calya teman-teman, di sini parking sensornya udah ada nih. Tuh, yang belum ada kan? Oh ada kamera juga, jadi lebih gampang kalau parkir. Mau malam, mau siang, nggak perlu tukang parkir teman-teman. Grillnya udah dark chrome, di situ nggak ada, wiper udah ada. Terus kemudian untuk ukuran bagasinya, nggak kalah teman-teman. Tuh. Kalau itu harus satu-satu, kalau ini bisa langsung sekaligus nih. Bisa dilipat rata nggak mas?
Nggak bisa sih, tapi bisa dilipat lagi buat barangnya lebih banyak ya teman-teman. Untuk ban serepnya itu kaleng, ini full size. Tapi saya bilang sih lebih ganteng ini ya. Wah, ini bisa subjektif sih. Cuman coba deh lihat secara log. Coba saya tutup ini. Kalian nggak bakal tahu kalau ini tuh Avanza sebenarnya. Coba, bener, ngaku kan? Yang saya suka di sini, bener-bener tuh kayak Toyota meredesain. Jadi mendesain ulang si Avanza ini. Lihat deh, dari tempat cup holder, mungkin terlihat sepele, tapi buat taruh minuman tuh enak banget. Jadi sambil nyetir bisa ambil minuman dan minumannya tetap dingin, baik di sisi driver maupun penumpang depan tuh. Asik kan? Terus ada tempat penyimpanan terbuka nih, ya kan? Tenang aja, safety kok. Ada airbag 2 dan setirnya di sini tuh bisa tilt, ya kan? Ya di sini meter clusternya ada sedikit tampilan tuh kayak range, informasi BBM, trip A, trip B kayak gini, ya kan? Terus tentunya ada odometer, ada tachometer juga. Perlampuan masih manual. Sebelah sini juga warnanya agak unik ya guys. Di sini kayak agak coklat gini. Terus di sini ada indikator security dan untuk matiin traction control nih. Konsolnya cukup enak nih. Ya, buat duduk cukup nyaman. Terus di sini juga ada kayak motif-motif karbon, ada power outlet, AC-nya sudah digital. Cuma memang belum otomatis ya, tapi max cool ya kan. Tapi joknya ini ada motif-motif warna merah dan sudah ada sofa mode baik baris pertama maupun kedua sih. Itu menurut saya buat perjalanan jauh cukup nyaman gitu loh. Dan masing-masing nih kayak kalian perhatiin headrestnya juga terpisah nih. Jadi kalian bisa atur sesuai dengan ketinggian teman-teman. Jadi buat saya pribadi, kalau buat mobil keluarga ini lebih keluarga banget ya. Ada sofa mode, tempat cup holder, dan seperti ini nih kayak mungkin terlihat sepele tapi buat saya pribadi cukup oke sih. Palingan PR-nya kalau misalkan kalian mau ganti head unit ya tinggal ganti ke yang Android Auto aja sih kayak gini. Kuncinya masih seperti ini ya, tombol lock unlock ini tentunya sudah ada immobilizer dan di bagian atap sini sun visor-nya tuh benar-benar kosong ya guys. Kiri maupun kanan tuh nggak ada kaca, nggak ada kayak tempat simpen itol itu nggak ada. Jadi di sini kayak lebih mereka mengutamakan ya ini tadi kayak sofa modenya, tempat cup holdernya, AC-nya sudah digital, kurang lebih seperti ini sih teman-teman. Oke, nah walaupun mobil ini desainnya sudah dari tahun 2016 ya, tapi ada beberapa improvement ya yang ada di Calya G manual tahun startnya yang tahun 2022 ini ya, sampai tahun 2024 dia masih sama. Yang pertama itu ada di desain warnanya ya teman-teman. Kalau yang lama dia lebih terang, sekarang dia coklatnya agak gelap ya. Nah, buat teman-teman juga untuk head unitnya, ini nggak perlu khawatir. Karena fitur entertainment ya, udah lebih lengkap nih dari Avanza E. Karena dia sudah ada tailing, Bluetooth, USB. Jadi teman-teman kalau tailing itu bisa menyambungkan atau mirroring handphone teman-teman ke layar head unitnya. Nah, di sini juga kompartemennya lebih lengkap karena dia ada colokan untuk nyimpen si e-money ya. Jadi teman-teman nggak perlu nyari-nyari di mana-mana, udah ada slotnya di sini. AC walaupun belum digital, tapi di sini penggunaannya sangat mudah ya. Karena ini untuk fan-nya, ini untuk kedinginan si freonnya. Ini juga ada air circulator-nya. Kalau misalnya teman-teman mau tutup bisa dan mau buka juga bisa. Transmisinya 5 speed manual. Di sini juga ada kompartemen. Kalau mau taruh gadget di sini bisa. Colokan 12 volt juga udah ada ya. Nah, satu lagi plafon ya, dia udah warna full hitam. Jadi nggak gampang kotor nih. Jadi kalau misalkan anak-anak teman-teman main, habis itu meper-meper nggak kelihatan kotornya ya. Di setirnya lebih lengkap karena dia udah punya steering switch nih teman-teman. Mau nyalain, kencengin volumenya, kurangin volumenya bisa dari setir. Next track, next song ada di sini, mode-nya juga ada di sini. Airbag juga udah ada di sini. Cuma setirnya memang belum ada pengaturannya ya. Jadi dia udah fix nih teman-teman. Nah, desain speedometernya juga masih jarum. Kemudian untuk senderan kepala dia masih jadi satu nih, kayak mobil sport nih. Jadi satu ya. Terus kuncinya juga dia udah immobilizer. Jadi untuk resiko kehilangan atau penjebolan lebih minim. Ya, di sini juga ada tombol untuk retractable. Ya namanya mobil keluarga kan, pasti butuh banyak tempat cup holder, tempat penyimpanan nih. 1, 2, di sini juga ada, ya kan? Tempat duduk cukup nyaman. Ini AC-nya double blower beneran ya. Jadi beneran AC beneran. Pengaturannya dari sini ada lampu interior, ada hand grip sistem retract ya kan. Cuma di sini memang tidak ada kayak port-port USB, tapi untuk headrest baris kedua juga ada headrestnya. Ada seat belt nih untuk penumpang tengah dan untuk
tata letaknya ini cukup rapi sih, nggak seberantakan kayak mobilku sih guys. Dan juga sudah ada Isofix cantolan baby car seat. Nah kalau untuk ruang kepala nanti saya bakal kasih lihat kalau misalnya perbandingannya lebih enak sama Mas Reza ya. Baris kedua dan ketiganya itu kira-kira lebih luas atau lebih tinggi yang mana. Tapi yang jelas dengan wheelbase yang lebih panjang sekitar 23 cm tentunya lebih nyaman yang ini sih guys. Oke, ini untuk baris kedua dari Toyota Caliage manual ya. Nah, disclaimer dulu teman-teman, karena customer yang beli mobil ini dia sudah pasangkan sarung jok ya. Jadi ini nanti teman-teman bisa negosiasikan ke saya ya. Nah, di bagian belakang dia juga sudah ada semburan angin ya. Cuma memang semburan angin ini mengandalkan dari AC yang ada di depan. Di sini ada vakumnya, kemudian ini ada kecepatan fan-nya. Jadi teman-teman untuk yang duduk di baris kedua dan baris ketiga juga bisa mendapatkan udara dingin dari AC yang ada di depan. Nah, di bagian bawah sini udah ada power outlet, nggak seperti di Avanza ya, dia belum ada colokannya. Lalu seat belt juga udah ada untuk orang yang duduk di baris kedua ini, di bagian tengahnya ya. Di sini ada tarikannya. Terus kemudian headrestnya juga udah tiap orang satu headrest nih, 1, 2, 3. Jadi udah ada setiap orang untuk dapat headrest gitu. Terus kalau teman-teman mau bawa baby car seat, di sini juga sudah support Isofix ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal taruh baby car seatnya di sini. Oke, jadi mudah-mudahan tadi review kita sudah bisa memberikan gambaran buat teman-teman kira-kira mana yang paling worth it. Karena beda harga case kan sekitar 64 juta nih. Saya simpulin sedikit ya. Jadi kalau si Avanza ini ya, dia lebih konsennya tuh kayak misalkan kenyamanan penumpang ya. Jadi dari tata letak tempat cup holder ya. Cup holdernya ada 2 kiri kanan kena blower AC. Sewa mode baris pertama dan kedua ya kan. Terus juga AC-nya beneran double blower. Paling saya garis bawahi di situ. Selain daripada itu ya memang wheelbase-nya lebih panjang sekitar 23 cm. Memang kayak entertainment, dia tidak bisa tailing dan segala macam. AC-nya juga masih max cool aja, tapi udah nyaman kayak gitu. Nah, kalau Calya gimana, Mas? Kalau Calya dengan harga yang jauh lebih terjangkau, teman-teman bisa dapetin fitur yang belum ada justru di tipe E, seperti fog lamp, kemudian head unit yang udah bisa tailing, spion udah retractable, udah ada sennya. Cuman ya balik lagi ke teman-teman, kalau teman-teman pengguna kendaraan roda 2 untuk melompat atau baru pertama kali membeli kendaraan roda 4, ini adalah salah satu kendaraan yang cocok ya, karena ini mobil LCGC tapi udah 3 baris. Ya, jadi teman-teman walaupun dengan budget yang lebih murah dari Avanza, mobil ini nggak kalah lengkap. Seperti yang tadi saya mention sebelumnya kan, kalau si Calya dan Avanza ini juga jadi kayak duo yang mobil paling laris kan sebenarnya. Ini tadi 6 besar ya kan, 6 besar, ini 4 besarnya kan. Jadi bisa dibilang ini kayak the next Avanza ya Mas ya. Yes. Emang kalau misalkan kan itu tadi harga cashnya kan 239, 175, selisihnya 64. Memang kalau nyicil berapa sih Mas? Nah tadi beda kan berapa sih? Untuk cicilannya ini kurang lebih 140 ribuan per hari, yang Avanza 175 ribuan per hari. Cuma DP-nya memang ada selisih sih, kurang lebih mungkin sekitar 8 jutaan ya teman-teman. Jadi ya kembali lagi ke teman-teman, setelah kita jelaskan tadi perbedaan produknya, detail satu persatu, mana teman-teman yang lebih cocok buat teman-teman ya. Ya pesan saya sih cuma satu ya teman-teman, kalau misalkan ada rencana mau cari mobil, konsultasi sama Mas Reza, karena Mas Reza ini pengalamannya udah lama banget. Jadi bukan sekedar jual mobil, tapi kayak konsultasi, Mas mana yang lebih cocok buat saya dan segala macam gitu. Betul. Dan memang kalau diperlukan ya datang lihat ini dan test drive ya. Yes. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton channel YouTube Teguh. Kalau mau nanya-nanya nanti langsung sama Mas Reza aja. Oke. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya atau Mas Reza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.